kitab Al-Muyassar bi Ilmi An-Nahwi. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah masuk pada al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Kita sudah masuk pada isim-isim yang mabni. Itu halaman 14. Perhatikan kalau mu'rab i'rab kemarin kita sebutkan bahwa i'rab isim itu kan ada 3, yaitu adalah marfu, mansub, dan majrur. Jadi i'rab isim itu ada 3. Jadi apa? Ada marfu, mansub, dan majrur. Nah, untuk isim yang mabni, isim-isim yang mabni, maka semuanya itu adalah menempati tempat isim marfu, menempati tempat isim mansub, dan menempati tempat isim majrur. Maka i'rab untuk isim mabni itu adalah jadi saya ulangi untuk kalau yang sebelumnya i'rab kita katakan Muhammadun, ini kan langsung kita mengatakan Muhammad adalah isim atau fi'il atau huruf isim. Jadi kita langsung ismun. I'rabnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Jadi langsung ismun. Muhammad adalah ismun marfu. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kenapa kok tanda rafa'nya dengan dhamma? Li'annahu ismul mufrad. Itu pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian untuk isim yang mabni itu misalnya kita misalnya seperti huwa. Kalau mu'rab itu kan yang berubah harokat akhirnya, ya kan? Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Tapi kalau isim mabni akhirnya yang tidak pernah berubah harokat akhirnya, mau di awal, di tengah, maupun di akhir. Maka kita katakan huwa adalah isim atau fi'il atau huruf? Isim. Kita tulis ismun. Kemudian sekarang mabni atau mu'rab? Huwa itu mabni atau mu'rab? Mabni. Berarti kita tulis ismun mabniyun. Ismun, kita tulis ismun mabniyun. Jadi kan beda dengan isim mu'rab ya. Kalau isim mu'rab kan langsung dia marfu, mansub atau majrur. Iya kan? Tapi kalau huwa kita i'rabnya adalah ismun, kan lawannya mu'rab kan mabni. Berarti ismun mabniyun. Mabninya di mana? Di atas mana? Mabniyun. Ismun mabniyun alal fathi. Artinya huwa ini adalah isim yang mabni. Isim mabni artinya yang tetap harokat akhirnya. Di mana? Alal fathi. Artinya mabninya di atas fathah. Artinya dia selalu mabni di atas fathah. Maka ini i'rab secara Nah ini nanti huwa kalau dia menempati tempat marfu, menempati tempatnya marfu, maka huwa itu selalu dikatakan fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Titik-titik. Nanti kita katakan karena dia menempati tempat rafa, maka dinamakan fi mahalli. Fi mahalli artinya menempati tempatnya rafa
Karena dia kan mabni, menempati tempatnya rafa itu sebagai apa nanti. Kalau dia menempati tempat nasab maka dinamakan fi mahalli nasbin. Jadi kalau dia menempati tempatnya nasab maka dinamakan fi mahalli nasbin. Kalau dia menempati tempatnya jar maka dinamanya fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Itu kalau karena ini isim mabni itu kan bisa, kalau ini kan langsung karena bisa Muhammadan, oh berarti dia langsung. Kalau Muhammadi berarti dia majrur, kan gitu ya. Nah itu kan langsung, tapi kalau mabni kan nggak bisa. Bisa kan dikatakan dia marfu, nggak bisa. Bisa kan dikatakan dia mansub, nggak bisa. Nanti tergantung kedudukan dia di dalam kalimat. Kalau dia menempati tempat rafa maka dinamakan fi mahalli raf'in. Kalau dia menempati tempat nasab, maka dia namanya fi mahalli nasbin. Kalau dia menempati tempatnya majrur, maka namanya fi mahalli jarrin. Ini yang untuk yang mabni. Nah, mana saja yang termasuk isim mabni? Mana saja yang termasuk isim mabni? Yang pertama adalah semua isim dhamir, semua kata ganti. Semua kata ganti itu adalah isim mabni. Misalnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau kita katakan huwa, kalau anta, apa artinya anta? Anta adalah isim atau fi'il atau huruf? Isim. Mabni atau murab? Mabni berarti anta ismun mabniyun. Di atas mana dia mabninya? Alal fathi. Lihat saja harokat akhirnya. Kalau harokat akhirnya fathah maka dia mabni di atas fathah, ya kan? Anta. Tapi kalau ana ismun mabniyun, karena disebutkan ana langsung aja sebenarnya ismun dhamirun, ya kan? Karena dia dhamir maka kita menyebutkan ana ismun dhamirun mabniyun ala, karena di situ di atas alif, ya kan? Karena ana ini kan ini kan ada alif. Semua alif itu dihitung sukun, ya kan? Semua alif yang di belakang itu dihitung sukun. Maka apa? Ana adalah ismun, kita katakan ismun dhamirun mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Jadi ana adalah ismun dhamirun mabniyun ala sukun. Kalau dia menempati tempat rafa maka dinamakan fi mahalli raf'in. Kalau dia menempati tempat nasab maka namanya fi mahalli nasbin. Kalau menempati tempat majrur maka namanya fi mahalli jarrin. Tapi kalau nahnu adalah nahnu ismun dhamirun mabniyun ala dhammah. Jadi karena nahnu ya tinggal harokat akhirnya saja dia mabni di atas dhammah. Tapi antum ismun dhamirun mabniyun ala sukun. Anti ismun dhamirun mabniyun ala kasrah. Hiya ismun dhamirun mabniyun ala fathah. Itu yang pertama, yang isim yang mabni yang pertama. Isim mabni yang kedua adalah ismul isyarah. Isim isyarah itu hada. Berarti hada itu kan diakhiri dengan alif. Berarti apa? Berarti kan hada, apa artinya hada? Hada adalah ismul isyarah. Langsung aja ismul isyarah mabniun ala kalau dia alif berarti mabni ala sukun. Haulai ismul isyarah mabniun ala kasrah. Hadhihi ismul isyarah mabniun ala kasrah. Ulaika ismul isyarah mabniun ala fathi. Dzalika
Ismul isyarah mabniun ala fathi. Kemudian yang ketiga, isim mabni yang ketiga adalah apa? Ismul mausul. Ismul mausul. Kemarin kita sebutkan bahwa yang hadza, yang mabni itu kan yang mufrad dengan yang jamak ya. Adapun yang musanna, yang bentuk buahnya itu bukan termasuk isim mabni. Seperti apa? Hadani. Hadani itu bukan isim mabni, dia adalah isim murab. Kenapa? Karena bisa hadani, bisa hadaini. Artinya kalau dalam kondisi rafa dia dengan alif, kalau kondisi nasab dan dia dengan ya. Kemudian yang ketiga, isim mabni yang ketiga adalah al-ismu al-mausul. Isim mausul juga yang mabni hanya yang mufrad dan yang jamak. Adapun yang musanna itu bukan termasuk mabni tapi termasuk yang murad. Alladzi, apa irobnya alladzi? Alladzi adalah ismun mausulun mabniun ala, karena dia akhir dengan ya berarti mabni ala sukun. Pokoknya alif ya itu semuanya mabni di atas sukun. Alladzina, na berarti ismun mausulun mabniun ala fathi. Allati ismun mausulun mabniun ala sukun. Allati ismun mausulun mabniun ala sukun. Allati ismun mausulun mabniun ala sukun. Tapi yang keempat, isim mabni yang keempat mabni adalah ismu al-istifham, artinya kata tanya. Ismul istifham, mislu man. Man apa yang man? Man adalah ismul, langsung aja man adalah ismul istifham. Mabni atau murab? Mabni, berarti ismul istifham mabniun ala sukun. Karena man ya kan sukun, maka dia mabni ala sukun. Kaifa ismul istifham mabniun ala fathi. Kam ismul istifham mabniun ala sukun. Mata ismul istifham mabniun ala sukun. Aina ismul istifham mabniun ala fathi. Ismul istifham itu artinya kata tanya. Kalau kata tanya cirinya sesudahnya mesti ada tanda tanya, ya kan? Nanti kalau karena man itu kan banyak, ada man istifham, ada man syarat, ada man mausulah. Tapi untuk menunjukkan istifham ya sesudahnya ada kata tanya. Man artinya apa? Siapa? Misalnya kita mengatakan man anta, siapa kamu? Ya kan? Man anta. Man huwa, siapa dia? Man hiya, siapa dia perempuan? Man antum, siapa kalian semuanya? Berarti man dalamnya apa? Kita katakan man antum. Man adalah isim istifham, ya, mabniun ala sukun. Itu man artinya siapa. Kalau kaifa artinya apa? Bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Kalau kaifa misalnya kaifa wasalta ila huna, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Jawabannya adalah raqiban. Saya sampai di sini raqiban, naik kendaraan. Kaifa artinya bagaimana? Kam artinya berapa? Berapa? Misalnya kam qalaman indaka. Kam
Jadi kalau kam, pertanyaan kam, maka sesudahnya itu biasanya mansub. Kam qalaman. Ini kam qalaman. Jadi kalau setelah kam itu biasanya di sini mansub. Kam qalaman indaka. Nah, karena ini tanda tanya harus dikasih tanda tanya, karena kam itu menunjukkan istifham, maka ciri istifham dikasih tanda tanya. Kam qalaman indaka, berapa pena yang kamu miliki. Misalnya kita tanya kam kitaban, berapa buku yang kamu miliki? Bahasa Arabnya apa? Kam kitaban. Kam kitaban. Kalau berapa uang yang Anda miliki? Kam fulusan atau kam nukudan atau fulusan. Kalau kam artinya berapa? Kalau mata artinya kapan? Kapan? Tinggal digabungkan aja. Kalau kapan kamu pulang? Mata tarajiru. Kapan kamu pergi? Mata tadhabu. Kapan kamu tidur? Mata tanamu. Jadi kosakata yang sebelumnya itu digabungkan aja. Mata aina artinya apa? Di mana? Misalnya di mana pena saya? Aina qalami. Aina kitabi. Aina masjidi. Atau misalnya aina taskun, di mana kamu tinggal. Kemudian yang kelima, isim mabni yang kelima adalah ismu syarti, isim syarat. Nah, ketemu lagi isim syarat ada man, ya kan? Ada lagi man. Nah, ini man, bedanya man istifham dengan man syarat, di mana letak perbedaannya? Kalau istifham ada tanda tanya, kalau man syarat itu nggak ada, itu tidak ada. Jadi perbedaan, kita lihat perbedaan antara man. Ini kan kita dapati ada man apa? Istifham, ya, ada man istifham. Ada man yang menunjukkan kata tanya. Ada man yang menunjukkan apa? Syarat. Ada man syarat. Ada man istifham. Perbedaannya di mana? Kalau man istifham itu mesti ada tanda tanya, ya kan? Kalau man syarat itu tidak ada tanda tanya, ya kan? Tidak ada. Perbedaan yang kedua, kalau man istifham itu fiilnya, kata kerjanya itu selalu marfu. Untuk man setelah istifham, misalnya man, kalau fiil ya, ini kalau di sini fiil maksudnya kata kerja, maka kata kerja itu selalu marfu. Misalnya kita katakan man mayarkabu as-sayyar. Siapa yang naik kendaraan? Maka apa? Ini kan kata kerja, yarkab. Nah, itu harokatnya apa? I'rabnya apa? Marfu, ya kan? Setelah man itu marfu, maka ini mesti apa? Ini kita katakan man itu mesti man istifham.
Misalnya man ya'khudhu, man ya'khudhu kitabi, man ya'khudhu artinya apa? Man, setelah man kata kerjanya itu adalah marfu. Tapi kalau man syarat setelah syarat man itu mesti majzum, mesti majzum. Nah, misalnya kalau ini kita katakan apa? Jadi kalau ya kamu berarti man, tapi kalau harokatnya apa? Majzum, sukun. Kalau dia sukun berarti mannya apa? Man syarat. Jadi itu bedanya antara man istifham dengan man syarat. Misalnya bisa ganti man, misalnya mai ya'mal, mai ya'mal su'an yujza bihi. Ini untuk yang man ini sesudahnya ya'mal fil mudhari dia majzum. Nah, dengan tanda jasanya apa? Sukun. Oh, berarti man ini mana Bang? Syarat. Dan di sini tidak ada tanda tanya, ya. Itu perbedaan antara man istifham dengan man. Nah, nanti ada man lagi yang ketiga. Saya belum. Ada man namanya man mausulah. Man mausulah. Di situ kan tidak ada disebut isim mausul. Isim mausul juga sebetulnya ada man. Man ada man mausulah. Kalau man mausulah artinya apa tadi? Apa artinya isim mausul? Kata sambung. Maka kata sambung di dalam bahasa Arab juga man. Man ini juga merupakan kata sambung. Dia merupakan kata sambung. Nah, di mana letak perbedaannya man? Man kalau mausulah itu biasanya diapit di tengah di antara dua kata kerja. Misalnya kita katakan kata kerja kataba. Ini kan kata kerja ya. Kataba misalnya man. Kataba man. Ini kan telah menulis orang yang kan mananya alladhi. Sama mananya alladhi. Man ini sama dengan mananya kataba man. Misalnya apa? Telah menulis orang yang apa? Telah menulis orang yang apa? Yang belajar. Telah menulis orang yang kataba may yata'allam. Maka di sini apa? Man kataba man yata'allam. Nah, maka man di sini ini kan kata kerja, ini juga kata kerja. Kalau ditengahi atau diapit oleh dua kata kerja, maka man ini namanya man apa? Man mausulah. Artinya man di situ menunjukkan kata sambung. Nah, berarti man di sini bisa bedakan ya. Ada man istifham, ada man syarat, ada man mausulah. Saya kira perbedaannya jelas ya. Jelas ya perbedaannya ya. Baik, sekarang kita lihat yang kedua, man isim syarat yang kedua. Jadi man kalau dia artinya apa? Man ismu syartin mabniyun ala sukun. Ma ismu syartin mabniyun ala sukun. Mata ismu syartin mabniyun ala sukun. Mahma ismu
syartin mabniun ala sukun. Kalau ma juga kan ada pada istifham ya. Ma juga ada pada istifham. Nama pada istifham dengan ma syarat bedanya di mana? Kalau ma istifham ada tanda tanya. Kalau ma syarat tidak ada tanda tanya. Perbedaan yang kedua, kalau ma istifham fiilnya kalau misalnya setelahnya ma fiil, maka fiilnya adalah apa? Marfu. Tapi kalau ma kalau syarat ma setelah fiil, setelah ma fiilnya apa? Majzum. Itu bedanya antara ma istifham dengan ma syarat. Demikian juga mata. Mata pada istifham dengan mata pada syarat itu juga perbedaannya di mana? Mata istifham ada tanda tanya. Kalau mata syarat tidak ada tanda tanya. Kalau mata sesudah, kalau istifham, kalau sesudahnya fiil maka marfu. Kalau sesudahnya, kalau syarat sesudahnya majzum. Misalnya, kapan kamu makan, saya makan. Kapanpun kamu makan, saya makan. Apa bahasa Arabnya? Hah? Mata. Kapan kamu makan, saya makan. Mata. Takul. Mata. Ini takul atau takul? Takul. Kalau syarat itu takul. Akul. Kapan saja kamu makan, saya makan. Ya. Oh, berarti mata di sini menunjukkan apa? Syarat. Syaratnya saya makan, kamu harus makan. Ya kan? Apa jawabannya kalau kamu makan? Balasannya kalau kamu makan, saya juga makan. Itu namanya syarat. Ya. Tapi kalau mata, misalnya mata untuk menunjukkan istifham, mata tak ulu, ya kan? Kalau istifham mata tak ulu, kapan kamu makan? Kalau kapan kamu makan, nah ini berarti matanya di sini mata apa? Istifham. Bisa bedakan ini ya. Nah, ini kan ada dua perbedaan kelihatan. Yang pertama kelihatannya apa? Pada tanda kata alamat istifham, tanda tanya. Yang kedua apa? Kalau mata setelahnya kata kerjanya marfu, ya kan? Tapi kalau setelah mata kata kerjanya majzum, oh berarti mata itu adalah syarat. Ini syarat, ini apa? Istifham. Semua yang ada pada istifham biasanya juga ada pada syarat. Aina juga sebenarnya aina itu isim istifham juga aina isim syarat. Ya kan? Aina juga isim istifham juga isim syarat. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya halaman 15. Alamatu bina'il ismi. Saya kira ini sudah dibahas. Tanda-tanda mabninya isim. Tanda-tanda mabninya isim. Nah, tanda-tanda mabninya isim itu ada 4. Tanda-tanda mabninya isim itu ada 4. Ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas kasrah alal kasri, yang ketiga ada yang mabni alal dhammi, mabni di atas dhamma, yang keempat mabni alal sukun. Karena harokat itu dalam bahasa cuma 4 ini ya. Karena ada 4 maka mabninya pun juga ada 4. Jadi kita lihat yang mabni di atas fathah. Coba mulai dari domir. Yang mabni di atas fathah yang mana? Huwa, ya kan? Kemudian apa lagi? Anta. Mana lagi? Iya. Tidak, yang mabni di atas fathah. Iya, ya kan? Kemudian isim isyarah yang mabni di atas fathah ada enggak? Isim isyarah yang mabni di atas fathah. Mana? Dalika. Terus ulaika, terus tilka, terus ulaika.
Kemudian isim mausul yang mabni di atas fathah. Allatina. Selain itu ada enggak? Enggak ada ya kan? Kemudian isim istifham yang mabni di atas fathah. Kaifa dan aina. Isim syarat aina, maksudnya aina juga ya. Aina. Kaifa juga isim syarat. Baik. Selesai ya, yang mabni di atas. Yang kedua, mabniun alal kasri. Coba mulai dari dhamir yang mabni di atas kasrah. Ada nggak? Anti. Selain itu nggak ada lagi ya. Sekarang isim isyarah yang mabni di atas kasrah ada nggak? Hadhihi dan haulani. Kemudian isim mausul ada nggak yang mabni di atas kasrah? Nggak ada, ya kan? Isim istifham yang mabni di atas kasrah? Nggak ada. Kemudian isim syarat yang mabni di atas kasrah? Nggak ada. Saya sekarang yang ketiga, mabniun ala ad-dhammah. Mabniun ala dhammi. Di dhamir ada yang mabni di atas dhammah? Nahnu. Nahnu ya kan? Kalau isim syarat ada yang mabni di atas dhammah? Nggak ada. Isim mausul? Nggak ada. Isim istifham? Nggak ada. Isim syarat? Nggak ada. Kalau di sini haitsu itu isim apa namanya? Haitsu ini kemarin saya ada tambahan kemarin ya. Ada kemarin saya tambahkan 3 isim mabni, ya kan? Kalau nggak salah saya tambahkan ada 3 tambahan isim mabni. Yang pertama apa? Adadun murakkabah. Adadun murakkabah artinya jumlah bilangan 11 sampai 19. Kecuali angka 12. 11 sampai 19 itu semuanya dua-duanya dua angka itu adalah mabni di atas fathah. Ya kan? Kemudian yang kedua, tambahan yang kedua apa? Ba'dul dzuruf. Artinya sebagian dari kata keterangan. Dzuruf itu artinya kata keterangan. Kata keterangan itu ada 2. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Ya, dzuruf itu ada 2 ya. Dzaraf itu ada 2, ada yang zaman, ada yang makan. Zaman artinya apa? Ini kata keterangan ya, kata keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau zaman misalnya qabla, ba'da, kemudian ini yang sebagian dari dzaraf termasuk apa namanya haitsu. Haitsu artinya ketika. Kalau yang makan contohnya misalnya yang mabni seperti makan. Keterangan tempat amama, wara'a, apa baina, haula, kemudian khalfa, tahta, kemudian fauqa. Ini semuanya mabni di atas fathah. Ini karena dzaraf. Ini sebagian ya, karena tidak semua keterangan waktu, keterangan tempat itu adalah mabni. Seperti misalnya keterangan waktu, yaumun, hari. Yaumun itu apa? Murab, ya kan? Karena bisa yaumun, bisa yauman, bisa yaumi. Yaum ini kan dzaraf zaman. Zaman itu kan ada yang mabni, ada yang murab. Sanatun, sana itu artinya apa? Tahun. Tahun itu keterangan, ya kan? Keterangan apa? Waktu, ya kan? Tahun. Nah, karena sanatun, bisa sanatan, bisa sanatin, murab.
Kalau ini yang mabni. Kemudian yang tambah ketiga yang mabni apa? Maka dinamakan apa? Yang mabni adalah ba'du dzuruf, sebagian dari dzaraf. Berarti apa? Sebagian yang lainnya apa? Sebagian yang lain dari dzaraf apa? Murab. Sebagiannya mabni, sebagiannya apa? Murab. Tapi kebanyakan yang apa? Kebanyakan murab. Kalau untuk dzaraf ini kebanyakan apa? Murab, karena murab itu seperti hari, jam, kemudian apa lagi, minggu, pekanan ya, kemudian bulanan, tahunan, selamanya. Itu apa namanya, dari dzaraf, tapi dia murab. Kemudian yang keempat yang namanya al-sukun. Yang namanya di atas sukun, mulai dari domir. Domir yang namanya al-sukun mana? Dari domir anak, itu namanya adalah sukun. Mana lagi yang kedua? Antum, itu yang namanya di atas sukun. Kemudian juga hum, ya kan? Kemudian yang isim isyarah. Isim isyarah yang namanya di atas sukun ada. Mana lagi? Udah nggak ada. Sekarang isim mausul yang namanya ada sukun allati, terus allati, terus allati, terus allati. Isim istifham yang namanya ada sukun man, terus kan, terus mata. Isim syarat yang namanya ada sukun man, terus man, terus mata, terus mahma. Semuanya mabni di atas sukun. Maka i'rabnya tadi apa? Saya sudah mengira kalau domir hum misalnya apa? Ismun domirun mabniun ala sukun. Alladzi ismun alladzi ismun mausulun mabniun ala sukun. Kalau kam ismun istifham mabniun ala sukun. Paham ini? Paham ya? Baik, kita lanjutkan tafasil asma allati la tansharif. Rincian al-asma rincian isim allati yang la tidak tansharif bertanwin. Artinya apa? Isim-isim yang tidak bertanwin. Artinya tidak boleh dibaca apa? Tanwin. Ini rinciannya. Rinciannya isim-isim yang tidak boleh dibaca tanwin. Ada berapa jumlahnya? Ada 12. Ada 12. Totalnya semuanya ada 12 isim yang tidak boleh dibaca tanwin. Urutkan aja sebenarnya. Tinggal diurutkan aja 12. 1, 2, 3. Itu kan 3 kan? Ya kan? Kemudian 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 3 lagi ya kan? Tinggal urutkan aja 4, 5, 6. Ya kan? Kemudian 1, 2, 3, 6 itu berarti apa? Urutkan lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi totalnya berapa isim yang tidak boleh ditanwin? Ada 12. Nah 12 itu dikelompokkan menjadi 3. Ya, 12 itu dikelompokkan menjadi 3. Nah, ini apa namanya? Artinya isim yang tidak boleh dibaca tanwin itu kan dibagi
tiga kelompok. Yang pertama dari al-alam, yang kedua dari al-wasfu, yang ketiga selain keduanya. Isim yang tidak boleh dibaca tanwin ada yang dari al-alam. Al-alam itu artinya nama. Nama bisa nama orang, bisa nama tempat. Bisa nama orang, bisa nama tempat. Ini al-alam. Kemudian yang kedua al-wasfu, sifat. Namanya sifat. Nah, ada yang selain nama dan selain sifat. Adapun yang isim alam yang tidak boleh dibaca tanwin, yang pertama yang dari isim alam. Isim alam apa artinya tadi? Nama. Nama orang atau nama orang atau nama tempat. Nah, untuk nama ini al-alam itu dibagi 6. Ya kan? Dibagi 6 kan? Ya kan? Di buku situ ada berapa? Nah, kalau sifat dibagi 3. Selain dari itu dibagi juga 3. Ya, berarti kan jumlahnya ada berapa? 12, ya kan? Ini kan satu dari saya rinci. Kita lihat yang pertama dari nama orang. Nama orang yang tidak boleh ditanwin. Perhatikan di bukunya. Nah, kita melihat dari al-alam dulu ya. Al-alam nomor 1, al-alam ma'al adami. Al-alam ma'al adami. Al-alam, alam artinya apa tadi? Nama orang, ya kan? Al-alam ma'al adami, nama orang. Al-adab artinya yang mengalami perubahan wasan. Jadi nama orang yang mengalami perubahan wasan. Wasan itu maksudnya timbangan, pola. Ya. Jadi al-alam ma'al adami. Misalnya begini, ini kan dari wasan fa'il, fa'ilun. Nah, kalau fa'il artinya dia tanwin. Ketika wasan fa'ilun maka dia bertanwin. Tapi ketika dirubah wasannya menjadi fu'alu maka tidak boleh ditanwin. Ini tidak boleh ditanwin. Jadi namanya nama orang yang aslinya wasannya fa'il, kemudian dirubah wasannya, dirubah polanya sehingga menjadi wasan fu'alu. Kalau fu'alu berarti tidak boleh ditanwin. Contohnya Umaru, ya kan? Kan tidak boleh dibaca Umarun. Kenapa Umarun tidak boleh? Karena ini sudah wasannya, ini timbangannya, polanya fu'al. Aslinya dari kata apa? Amirun. Kalau Amirun ya tanwin. Amir ya tanwin, tapi ketika dirubah polanya Umaru maka tidak boleh ditanwin. Terus apa lagi di situ? Zufaru aslinya apa? Zafirun. Aslinya Zafirun itu bertanwin, tapi ketika diganti polanya jadi Zufaru maka tidak boleh ditanwin. Dan ini kan jadi nama Zufaru, ini kan nama Zufaru. Kemudian apa lagi? Zuharu. Aslinya dari kata apa ini? Zahilun, ya kan bertanwin, tapi ketika dirubah polanya Zuharu maka jadi Zuharu, tidak boleh ditanwin. Paham ya? Yang pertama al-alam ma'al, jadi yang tidak boleh ditanwin yang pertama apa? Al-alam ma'al adali. Al-adal artinya apa tadi?
apa? Al-Adam, Al-Adam. Kalau Al-Adam itu nama orang, Al-Adam nama perubahan wahsan. Jadi nama yang mengalami perubahan wahsan. Artinya wahsan itu pola. Ini sudah tidak 3 huruf, shad, fa, yang sudah berapa huruf ini? 5 ya. Ini tidak boleh tapi tidak boleh sofiyatun, tidak boleh. Kalau dibaca tanwin sofiyatun itu salah. Nah, dibaca sofiyatun, ruqayyatun, Zainabu, Maryamu. Karena lebih dari 3 huruf. Tapi kalau 3 huruf tanwin, tanwin contohnya hindun, bukan tanwin. Atun. Kan 3 huruf kan atun. Ini kan atun. Ini kan berapa? Ini kan 2 ya kan? 2, 3. Ya kan? Atun. Itu berarti apa namanya? Tanwin. Tapi kalau sudah lebih dari 3, jangan ditanwin. Atun kan 20. 3. Alif sama T. Iya, alif ini kan panjang. Atun. Kan bacanya atun. Iya kan? Kan 2, A-nya 2. Ini terbentak 3. Tapi kan atun saja kan nggak perlu satu pak. Atun gitu. Panjang 2 sama. Bukan bahasa Indonesia. Kita belajarnya bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu kalau di Indonesia kan lucu. Coba kalau ini ditulis bahasa Indonesia kan orang tulisnya kan gini atun, ya kan? Gitu kan? Ya, artinya tulisannya atun. Kalau ditulis mesinnya kan jadi gini kan? Ini aslinya kan atun, atun dipanjangkan. Memang susah kalau seperti penulisan amin. Amin itu jangan amin. Ini kan bahasa Arabnya kan begini. Amin kan gitu kan. Kalau di Indonesia kan amin. Hah? Aslinya kan begini. Iya kan? Minyak, I-nya double, A-nya double. Kalau di Indonesia kan memang lucu kalau ditulis amin begini, nah itu salah. Kalau ditulis amin juga salah. Kan ini maknanya beda-beda. Ini kan bahasa Arabnya kan gini, aminun, ya kan? Aminun. Nah, ini beda artinya. Amin beda artinya dengan amin, beda dengan aminun. Beda semua artinya. Kalau ini amin artinya kabulkan doa saya, kabulkan permohonan saya, itu amin. Kalau amin aman, kalau amin orang yang amanah, kan beda. Yang adobel artinya apa? Amin. Amin ini. Kabulkan doa saya. Kan kalau kita walatolin amin artinya apa? Kabulkan doa saya. Kan kalau kita berdoa amin artinya apa? Kabulkan doa saya Allah. Kalau ini amin. Yang mana? Kalau ini amin. Amin. Ini seperti ini. Kalau ini amin ini. Amin artinya orang yang amanah. Amanah. Kalau amin aman. Kan beda artinya. Yusuf ini tidak boleh ditanwin. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Daud, itu tidak boleh ditanwin. Daudun boleh.
yang bukan nama asli orang Arab, bukan nama asli orang Arab. Kalau nama orang asli Arab seperti Muhammadun itu tanwin, Muhammadun, ya kan, itu nama asli. Artinya diambil dari nama Arab, memang dari bahasa Arab. Muhammadun diambil dari bahasa Arab. Tapi kalau Ibrahim itu nama asing kemudian diadopsi oleh orang Arab, kemudian dijadikan sebuah nama untuk orang Arab, anak keturunannya. Itu namanya adopsi. Dia mengadopsi dari nama, mengadopsi nama bukan Arab, kemudian diadopsi, kemudian jadi nama untuk. Sama dengan Indonesia. Indonesia kita kan apa? Nama Saifullah, Saifuddin, itu kan nama apa? Bukan nama asli orang Indonesia, ya kan? Ya kan? Saifuddin itu kan bukan nama asli orang Indonesia, maka dinamakan apa? Saifuddin itu kalau orang Indonesia namanya Ajar, nama asing. Artinya nama asing untuk orang. Nah, jadi Saifuddin, Saifullah, Muhammad, Al-Fatih dikasih nama, ya kan? Itu kan nama orang Arab diadopsi sehingga menjadi nama untuk anak keturunan di Indonesia. Itu Ajar juga namanya untuk orang Indonesia. Orang Arab juga demikian. Orang Arab dikasih nama anaknya Suparjo misalnya, kasih nama Suparjo, ya itu nama Suparjo untuk orang luar Arab dijadikan sebagai nama untuk orang Arab. Itu Ajar, itu tidak boleh ditanwin. Tadi semua nabi kecuali Muhammad non-Arab. Adam sampai Isa semua non-Arab. Iya, non-Arab. Semua non-Arab. Sulaiman non-Arab. Yang Arab asli itu cuma Muhammad. Itu pun sebenarnya Rasulullah itu kan keturunan Nabi Ibrahim. Dia bukan orang asli Arab. Karena Rasulullah itu kan keturunan anak cucu dari siapa? Nabi Ibrahim, dia. Nabi Ibrahim itu kakek yang keberapa? Dengan Rasulullah. Hah? Jauh. Rasulullah dengan Nabi Ibrahim berapa jaraknya? Hah? Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim kan punya anak Ismail, ya. Karena Rasulullah dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak. Nah, dari Ishak itu nanti keturunannya Bani Israil. Dari Ishak itu nanti keturunannya Bani Israil. Nah, Muhammad dengan Ismail ini keturunannya berapa ya? Ini 60. Berarti Ismail ini kakek yang ke-60 dari Rasulullah. Kakeknya yang ke-60. Nah, berarti Nabi Ibrahim kakek yang berapa? 61. Itu adalah Rasulullah dengan Nabi Ismail ada 40, 60. Nah, kakek yang ke-20 yang Muhammad sampai yang kakek yang ke-20 itu tidak ada hilaf namanya. Tidak ada perselisihan namanya. Tapi yang 21 sampai ke 60 mulai perselisihan namanya. Itu kakek Rasulullah. Maka Rasulullah itu kan namanya itu sampai kakek yang ke-20 itu gak ada perselisihan. Namanya itu gak ada. Ini kita katakan Rasulullah itu kan bukan keturunan dari orang Arab, bukan. Dia keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka Arab itu kan dibagi 3. Ada Arab asli itu sudah hilang, musnah. Yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Itu kaum Ad, kaum Samud itu asli orang Arab yang sudah musnah, yang dihancurkan oleh apa ya? Dengan kaum Nabi Lut. Itu asli orang Arab yang sudah musnah. Dan itu sudah habis, sudah ada lagi keturunannya. Nah, baru kemudian apa? Ada istilah Al-Arab, Al-Aribah, ada Musta'ab. Jadi ada penduduk luar, kemudian masuk negeri Arab, beranak pinak di situ, maka jadilah dia Arab. Termasuk Rasulullah SAW. Nggak masuk. Maksudnya kalau Arab itu kan masuk. Dulu Arab itu kan hanya semua yang negara-negara Arab. Jadi satu Yaman,
Oman, Bahrain, Kuwait, itu Arab semua. Baik, kita kembali. Al-alam al-mujma' artinya apa? Nama asing. Nama asing berarti apa? Itu tidak boleh ditanwin. Kemudian yang keenam, al-alam ma'a tarkibin masjidin. Nama tarkib itu artinya susunan dua kata atau lebih. Tarkib artinya apa? Susunan dua kata atau lebih, atau terdiri dari dua kata atau lebih. Masjid itu artinya gabungan. Jadi nama apa? Nama yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nama yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, ini nama, bisa nama orang, bisa nama tempat. Kalau di sini disebutkan nama tempat seperti Ba'labaka. Ba'labaka itu dua kata, satu Ba'laba, satu Ka. Ka itu kan domir, kata ganti. Kemudian Hadramaut itu ada dua, ada kalimat hadra, ada kalimat maut. Ya kan, Hadramaut ini semuanya apa? Tidak boleh ditanwin. Hadramautu. Ba'labaka, Ba'labaku. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh baca Ba'labakan, Ba'labakul, Ba'labakin, tidak boleh. Hadramautun, tidak boleh. Hadramautan, Hadramautin, tidak boleh. Hadramautu. Seperti apa lagi contohnya, misalnya Iskandariyatu, Iskandaria, kota Iskandaria, nama tidak boleh di Iskandaria, Iskandaria di Mesir. Kemudian apa lagi? Kota Iskandaria di Mesir ada. Seperti apa lagi? Nah, kalau kita di Jawa kan banyak, misalnya Banyumas, Banyuwangi, Banyumani, ya banyak. Itu dua kata namanya, itu al-alam ma tarkib masjid. Purworejo, Purwokerto, Purwosari, Purwomatani. Itu semua namanya, itu kan gabungan dua kata. Iya, gabungan dua kata. Nama kota yang gabungan dua kata. Kan Purworejo, Purwokerto, Purwosari, Purwomatani, Purwoceng. Terus itu kalau di Indonesia, kalau di Arab banyak juga nama yang terdiri dari dua kata. Ya, itu semuanya tidak boleh ditanwin. Allah Ta'ala. Dan itu yang anak-anak ya. Anak-anak ada 6. Sekarang yang kedua, yang tidak boleh ditanwin yang kedua namanya wasfu, sifat. Artinya kata sifat. Yang pertama, yang ke-7 ya, langsung aja yang ke-7. Sifat al-wasfu ma'al adali. Al-wasfu ma'al adali. Sifat yang mengalami perubahan wasan. Al-adal artinya apa tadi? Perubahan wasan. Ini sifat yang mengalami perubahan wasan. Misalnya sulaf. Ini Ini al-wasfu ma'al adali. Artinya sifat yang mengalami perubahan wasan. Misalnya dari wasan, ini kan wasan fa'ilun, dia kan tanwin, dia kan tanwin. Kemudian berubah masih mengikuti wasan fu'alu. Fa'ilun jadi fu'alu, sifat. Ini tidak boleh ditanwin fu'alu,
sini dari wasan fa'il, misalnya salisun, salisun, ketiga. Ya. Ketika dirubah wasan salis menjadi su. Nah, ini tidak boleh ditanwin. Rabi'un tanwin. Ketika jadinya apa? Ruba'u. Nah, ini tidak boleh ditanwin. Kemudian khamisun. Jadinya apa? Su. Nah, ini tidak boleh ditanwin. Sadisun. Jadinya apa? Sudah su. Kemudian sabi'un. Jadinya apa? Itu tidak boleh ditanwin. Nah, ini namanya apa? Sifat yang mengalami perubahan wazan. Seperti masna itu dari kata musannan. Masna itu kan musannan. Nah, kalau musannan itu kan tanwin, ya kan? Musannan itu kan tanwin, ya kan? Musannan artinya dua. Musannan dua. Kalau dia pakai diflam kan tidak boleh ditanwin. Musanna. Karena ada diflam maka musanna. Kalau tidak ada diflam musanna. Ya. Nah, ketika ini berubah menjadi masna. Nah, itu tidak boleh ditanwin, tidak boleh masnan. Tidak boleh masnan. Seperti misalnya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a, kan gitu. Ya kan? Itu tidak boleh ditanwin. Ini sifat yang mengikuti apa? Yang mengalami perubahan apa? Wazan. Yang ke-8, apa dia? Sifat yang kedua atau yang ke-8 dari total, al-wasfu ma'a waznil fi'il. Sifat yang mengikuti wazan fi'il. Sifat yang mengikuti wazan fi'il. Seperti sifat ahsan. Ahsan artinya apa? Sifat artinya yang paling bagus. Ahsan artinya paling baik. Akbar yang paling gede, paling tua. Akbar artinya yang paling tua. Asghar artinya yang paling kecil. Ini kan sifat. Jadi kalau namanya Asar, namanya Akbar, nah itu tadi ada dua ya. Ada yang nama orang memang namanya Ahmad, Ahsan, Akram, gitu. Nah itu nama. Tapi ada juga yang sifat. Dia bukan nama, tapi dia kata sifat. Misalnya saya mengatakan ini, huwa ahsan min Muhammadin. Dia lebih baik daripada Muhammad. Itu kan sifat. Ahsan di sini sifat, bukan nama orang. Ya kan? Siapa? Contohnya apa tadi? Misalnya kalimatnya. Misalnya kalimatnya apa? Misalnya saya mengatakan huwa akbaru minni. Misalnya jasad. Dia lebih besar daripada saya badannya. Misalnya ini, nah ini apa? Bukan nama orang, tapi ini kata sifat. Ya. Huwa akbaru. Itu akbaru tidak boleh ditanwin, tidak boleh. Huwa akbarun boleh. Kemudian yang ke-9, sifat yang tidak boleh ditanwin, al-wasfu ma ziyadatil alifi wan nun. Sifat yang ditambahkan alif dan nun.
Seperti sukron, sakronu. Sakron artinya apa? Pemabuk. Artinya orang yang suka mabuk, bukan namanya sakron ya. Bukan namanya sakron, tapi sakron ini sifat. Artinya orang yang suka mabuk-mabukan. Itu namanya sakron. Sakron artinya orang yang suka mabuk-mabukan. Ghadban orang yang suka musuhan, ya kan? Suka marah-marah. Syab'an orang yang suka kenyang. Syab'anu ini sakranu, apalagi syab'anu, kemudian ghadban, banu, royanu, jaw'anu. Ini sifat. Sakron tadi apa? Artinya sifat, artinya sifat suka mabuk-mabukan. Kalau syab'an kenyang. Apa-apa ditanya kenyang. Padahal lapar aslinya. Kemudian apa? Sifat ghadban, dengan marah-marah. Kemudian apa lagi di situ? Jauhan artinya apa? Lapar. Yang lapar. Royan yang puas, dengan minum puas. Nah ini kita katakan itu semuanya tidak boleh. Ini sifat yang ada tambahan apa? Alif dan nun di belakang, ya kan? Sifat tapi ada tambahan alif dan nun, maka itu tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ke-10. Nah, ini ke-10 berarti selain dari sifat dan selain alam, ya kan? Yang ke-10 kita lihat nomor 1 di buku. Sigatu muntahal jumuh. Sigo muntahal jumuh. Sigo itu artinya lafaz. Muntaha artinya tidak ada batas. Jumuh artinya jama'. Jadi ini lafaz jama' yang tidak ada batasnya. Ini kalau dalam bahasa apa namanya, sigo muntahal jumuh itu adalah jama' taksir. Jama' taksir. Cuma kan jama' taksir ada yang bertanwin, ada yang tidak, ya kan? Jama' taksir yang tidak bertanwin, yang sigo muntahal jumuh, yang biasanya mengikuti wasan, sigo muntahal jumuh ini sigatu muntahal jumuh. Ini biasanya mengikuti wasan mafa'ilu atau mafa'ilu. Sigo muntahal jumuh ini jamak taksir ya, ini jamak taksir. Apa jamak taksir itu Pak? Jamak yang tidak beraturan. Artinya apa? Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Mafa'il. Nah, ini biasanya kalau mafa'il itu jamak dari misalnya kita mengatakan maktabun. Ini kan tanwin mufradnya, ya kan? Maktabun. Tapi ketika dibuat jamak taksir, maka jadinya apa?
Bentuki bahasa ini maka apa? Maka tibu, maka tidak boleh ditanwin. Nah ini jamak taksir. Ini jamak taksir. Nah ini maka tibu, maktab, satu meja, maka tibu artinya banyak meja-meja. Misalnya lagi masjidun, nah, yang biasanya diawali dengan masjidun, maka jamaknya apa? Masjidu, ya kan? Tidak boleh ditanwin. Madrasatun, jamaknya madarisu. Madrasatun jamaknya madaris. Nah ini semuanya tidak boleh ditanwin ketika jamak taksir. Maksudnya sighah ta'jum itu bilangan tidak terbatas bilangannya ya. Mau bilangan 1 juta, 2 juta, 3 juta ke atas. Maksudnya bilangannya tidak bisa dibatasi. Kalau ingin mengatakan banyak kursi, banyak meja, ya gunakan ini. Misalnya makatim. Makatim itu berapa jumlahnya makatim? Nggak tahu, jumlahnya banyak pokoknya. Tidak terbatas. Seperti mal'abun. Mal'abun jamaknya ibu. Mal'abun, ibu. Mal'ab artinya apa? Lapangan. Mal'ab artinya lapangan tempat bermain. Jamaknya mal'ib. Jadi kata mall itu seperti lapang. Kata mall di toko itu seperti tempatnya lapang. Mal'ab Bukan mall. Mall lain. Mal'abun. Bahasa Arabnya mal'abun. Bukan mall. Mall. Itu bahasa planet, bukan bahasa aja. Saya kalau pakai bahasa Inggris itu selalu pakai bahasa asli. Jarang saya menggunakan bahasa Inggrisnya itu nama asli. Nama apa namanya? Saya bacanya pakai nama asli. Kentucky karena bilang terkadang. Itu kan Kentucky apa Kentucky? Kalau bahasa Indonesia bacanya asli Kentucky. Tulisannya kan Kentucky. Ya. Itu udah bahasa yang asli. Iya betul ya. Betul gitu. Kemudian kalau yang mafail contohnya misalnya miftahun jamannya mafatihu. Nah, ini tidak boleh ditanwin. Miftahun artinya apa? Kunci. Mafatih jamannya. Misbahun namanya misbah. Namanya nasobihu. Ini jangan. Kalau seorang laki-laki ayah mengasih nama Miftah itu seperti anak kunci. Ya bahasanya minta kunci. Maksudnya tidak minta huding. Kunci agama. Artinya dia sebagai alat nanti yang membuka agama. Kadang makanya nama itu jangan diterjemahkan. Saya selalu mengatakan nama itu jangan diterjemahkan. Walaupun itu harapan dari orang tua ngasih nama itu, tapi itu sebenarnya nggak boleh diterjemahkan. Seperti nama Rasulullah
Isa, Adam itu gak ada terjemahan. Gak usah diterjemahkan, dicari-cari. Adam itu artinya apa? Gak ada. Jadi gak usah dikasih terjemahan nama itu. Muhammad itu artinya yang terpuji. Gak usah diterjemahkan nama. Isa terjemahnya, Musa terjemahnya, gak usah diterjemahkan. Nama itu gak usah diterjemahkan. Nanti ada sahabat namanya Darda. Abu Darda artinya apa? Ompong. Masa dikatakan kalau diterjemahkan nanti Darda ompong. Jadi nggak perlu nama itu nggak usah diterjemahkan. Kasih namanya Miftah. Kok kunci kok namanya kok? Ya, namanya kok kunci. Miftah. Ya nggak usah dikasih nama, nggak usah diterjemahkan Miftah itu. Miftah itu nama orang itu aja, nggak usah diterjemahkan Miftah bukan kunci. Artinya mungkin kunci anak terakhir gitu Pak. Kan bisa pada kunci membuka ya bisa membuka, mudah-mudahan nanti anak ini yang bisa membuka agama, yang bisa memahami agama lebih lanjut. Misbah itu ya kan, misbah itu gak usah diterjemahkan, ada Kiai Haji Misbah. Tapi bisa Kiai Misbah diterjemahkan Kiai lampu. Jangan di apa namanya? Kiai Pleret, Kiai Selamat. Kalau Kiai Kancing itu Pak. Itu yang uangnya banyak itu. Mas Kancing apa taat pribadi. Taatnya sama sendiri sama orang. Makanya Prof. Marwan Daud dia pusing dulu. Dia pusing, profesor dia pusing kan. Sama Kanjeng Dimas taat pribadi. Menggandakan istri. Duit istri. Siapa tahu bisa Pak. Tapi itu yang ke berapa itu? 10, yang ke-11. Yang tidak boleh dibaca tanwin yang berikutnya alif tanisi al-maksur. Alif muannas maksur. Alif muannas maksur. Contohnya ini tadi sakra nu, ini kan mudzakkar, bentuk laki-lakinya mudzakkar, bentuk perempuannya sakra nu ini laki-laki, kalau perempuannya ikuti wasan ini jadinya apa? Sakra gitu ya. Sakra artinya apa? Perempuan yang suka mabuk-mabukan. Sakra, ya. Kalau sakra laki-laki yang suka mabukan, artinya sifat ya kan. Kalau ini perempuannya, kalau ini laki-lakinya. Kalau ini samaan, perempuannya apa? Samaan. Kalau gotban, perempuan yang suka marah-marah. Gotban. Royan. Royan. Ini memang sering kan, ini lain. Kemudian jauhan, jadinya apa? Jauhan. Ini bentuk muannas. Ini kan namanya alif tanisi al-maksura. Alif tanis, karena alifnya itu menunjukkan apa dia perempuan. Karena wasannya menunjukkan perempuan. Atau yang kedua wasan apa? Wasan apa?
La fula ini mudzakarnya, laki-lakinya af'alun. Af'alun. Ini sifat tadi yang mengikuti wazan fi'il. Yang mana tadi? Oh. Enggak sini ya. Di sini ada yang ke-8. Ini mudzakarnya. Kalau perempuannya fula. Misalnya tadi akbar. Nah, ini akbar. Ini kan laki-laki. Ya, akbar. Laki-laki ya, perempuannya misalnya saya mengatakan kan misalnya saya mengatakan saudara laki-laki yang tua ya kan, akhun akbar, maksudnya apa? Saudara laki-laki yang tua, kakak sulung ya kan, sulung. Kalau yang kecil akhun asghar. Akhun asghar artinya adiknya paling bungsu. Ini kan laki-laki karena akhun akbar. Sekarang kalau ukhtun, sekarang saya ganti ukhtun. Ukhtun. Nah, ikuti karena ini akbar laki-laki, sini juga perempuan, jadinya apa? Kubra. Artinya saudara perempuan tua, ya kan? Saudara perempuan yang tua. Kalau saudara perempuan yang kecil, ukhtun sughra. Sughra. Nah, ini tidak boleh ditanwin, tidak boleh kubron, tidak boleh sughron. Itu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena alif talisi al-maksura. Kalau ini yang af'al ini yang untuk menunjukkan apa? Perbandingan. Untuk menunjukkan perbandingan. Comparative. Comparative. Ini yang af'al. Bacanya comparative. Kalau gitu seperti itu dibawa bawahnya tikar gitu ya Pak? Hah? Tikar jadi tikar. Tikar. Gunakan tikar itu gajar. Tuh, ada bahasa Inggris di Malioboro itu bagus. Bahasa Jawa tapi bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris tapi dijawakan. Soal icing soft drink. Apa artinya icing soft drink? Aku ngisi yang soft drink. Di Malioboro itu. Icing soft drink, aku ngisi yang soft drink. Ayo gini, aku pengen jawab dan pengen kali. Badali isa, tapi kalinya salah. Icing in the ring Pak. Icing in the ring. Baik, yang terakhir yang tidak boleh ditanwin dapur rumah. Ini kan satu satu. Kita berkata kita ketawa kita alhamdulillah. Yang terakhir yang tidak boleh dibaca tanwin
alif tadisi al mamduda. Isi mamdud, masih ingat isi mamdud artinya apa? Apa yang dimaksud isi mamdud? Yang berakhir sukun. Isi mamdud, saya sudah pernah mengatakan masalah ini. Isi mamdud adalah yang diakhiri dengan hamzah. Jadi ismun mamdudun. Ism mamdud adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu hamzah wa ma qablaha alifun sa'idah. Jadi setiap isim mu'rab akhiruhu yang diakhiri hamzatun, diakhiri dengan hamzah, diakhiri dengan hamzah. Sebelumnya wa ma qablaha, sebelumnya alifun zaidah, ada alif tambahan. Maka semua isim yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya ada alif, itu namanya isim mamdud. Namanya isim mamdud, seperti ulama, ya kan? Ulama, ya, juhala, seperti fuqara, kemudian apalagi sufaha, kemudian ini kan yang jamak, ini kan bentuk jamak. Kemudian ada yang misalnya samaun, ini kan diakhiri dengan apa? Hamzah, sebelumnya ada alif. Samaun artinya langit, ya. Seperti binaun, ini diakhiri dengan hamzah, ya apa? Ya, sebelumnya ada alif. Nah ini kan apa? Ini namanya isim apa? Mamdud. Namanya isim mamdud. Nah, isim mamdud itu kan ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kalau yang muannas itu yang tidak boleh ditanwin. Kalau yang perempuan itu tidak boleh ditanwin. Kalau ini tidak boleh ditanwin, kenapa? Kan ini tadi masuk dalam sighah muntahal jumuh. Ini kalau ini ulama, juhala itu karena masuk dalam apa tadi? Sighah muntahal jumuh, artinya jamak taksir. Itu menunjukkan jamak taksir. Nah, biasa kalau yang muannas, ini yang muannas, yang alif tadi yang mamdudah yang muannas itu biasanya mengikuti wazan ini, mengikuti wazan fa'lau. Ini hamzahnya, hamzah untuk menunjukkan perempuan. Ini menunjukkan perempuan, dan ini fa'la itu menunjukkan perempuan. Laki-lakinya apa? Kalau laki-lakinya af'alu. Loh, tadi juga ada af'al, ya kan? Nah ini yang tidak boleh ditanwin adalah apa ini? Yang perempuan ini, fa'lau. Mudzakarnya apa? Af'alu. Kan ada juga af'alu tadi. Ada af'alu, muannasnya apa? Fu'la, ya kan? Seperti akbar, muannasnya kubra, ya kan? Asghar, muannasnya sughra. A'dhamu, muannasnya a'dham. Ini kan laki-laki. A'dhamu, muannasnya uzma. Kemudian ahsanu husna. Perempuan ini kalau yang af'alu, tapi yang manasnya fu'la. Ini kan tadi yang menunjukkan apa? Perbandingan, ya kan? Perbandingan. Lebih besar, paling besar, ya. Sementara ini yang alif tanis yang mamdudah yang tidak boleh ditanwin adalah fa yang mengikuti wazan apa?
fa'lahu. Muzakarnya apa? Af'al juga, cuma af'al. Af'al di sini ada 3 arti. Yang pertama menunjukkan alwan. Alwan itu warna, uyubun cacat, ada hilya keindahan. Jadi af'al yang menunjukkan warna, contohnya warna ahmar, ahmaru, kan boleh ditanwin. Ini kan sifat yang menunjuki wazan fi'il. Ahmar artinya apa? Merah. Ini laki-laki. Kalau muannasnya ikuti bahasa sana. Fa'lahu apa? Amro. Kemudian kalau asfaru apa asfar? Warna apa? Kuning. Muannasnya safrahu. Kemudian aswad, aswadu, sauda. Maka ada habatus sauda, ya kan? Terus abyadu, abyad, baito, baito. Ini kemudian azraq, azraqu biru, warna biru, azraq biru. Perempuannya zarqau. Akhdaru, akhdaru warna hijau. Manasnya khadra'u. Ini tidak boleh tanwin. Kemudian apa lagi? Asmar, asmaru coklat, saumatan, samro. Itu. Nah ini apa? Ini yang menunjukkan warna semua. Nah ini kan af'al, bahasanya af'al ya kan? Bahasanya af'al, tapi ini af'al yang muannasnya fa'lahu. Kan tidak boleh ahmar umrah, nggak boleh. Ya, ini kan beda. Ahmar muannasnya umrah, boleh. Beda. Muannasnya untuk ahmar adalah hamra, asfar, safra, aswad, sauda, abyad, bayda, azraq, zarqa, akhdar, khadra, asmar, samra. Itu yang menunjukkan af'al yang menunjukkan warna. Makna pertama yaitu alwan warna. Ada juga yang menunjukkan ain. Uyub itu artinya ain, cacat. Ain. Contohnya apa? Misalnya yang cacat. Contohnya misalnya a'ma. A'ma manasnya amya'u. Kemudian abakamu manasnya bakma'u. Asomu manasnya somma'u. Kemudian a'roju manasnya harja'u. Kemudian ahwalu manasnya haulahu. Kemudian ahwasu hausahu. Ini cacat ya, ini semuanya cacat. Kemudian alsamu manasnya alsamu lasbau. Apa artinya anak? Buta. Kalau perempuan buta, kalau misalnya rojulun a'ma, ya kan? Karena rojul. Ini kalau rojulun a'ma. Kalau misalnya imra'atun amya. Imra'atun amya. Kalau rojulun apa kan?
Berarti imra'atun bakma. Mama apa kamu? Hah? Apa kamu? Tuli. Asom? Nah, apa kamu bisu? Kalau asom, tuli. Aroj, ini pincang. Kemudian ahwal. Nah, ini yang apa? Juling. Apa? Pendekar nyontek. Nah, bisa tahu yang di kanan kirinya. Bisa tahu yang ditulis kanan kirinya. Kalau bisu tuli Pak? Hah? Tuli. Yang dekat Satu-satu aja. gandanya kan asal. Kalau yang dua ya sudah nanti makna dengan arja misalnya. Ahwal artinya apa tadi? Juling. Ini cacat. Ahwas itu sipit. Katanya sipit. Bukan ada ya. Kemudian alsak itu yang nasgah. Alsak itu yang apa? Yang kayak si tompel itu. Gagak. Nah, gagak. Itu cacat. Ya, ini semuanya mengikuti bahasa af'al yang menunjukkan aib. Ini akna, yang manasnya ini tidak boleh ditanwin semua ya. Tidak boleh ditanwin. Kalau botak apa? Botak itu cacat ya. Maksudnya botak. Ini akar. Manasnya Qur'a. Ahwaru. Manasnya awrahu. Apa artinya awar? Buta sebelah. Awrah. Tapi ini cacat semua ya, yang menunjukkan ada awarna, ada aib. Kemudian terakhir hilia. Hilia artinya apa sih? Keindahan. Seperti misalnya akhalu. Manasnya apa manasnya akhal? Kahlaku. Anjalu. Najlahu. Ada aju. Jauh. Ini yang akhal artinya apa? Yang di mata seperti memakai celak, akhal. Jadi matanya itu seperti memakai celak, tapi nggak pernah memakai celak. Jadi hitam semua di sini hitam. Nah, seperti tidak memakai celak. Itu laki-laki. Kalau kahla, perempuan. Kalau anjal, yang mata jelita. Dan anjal itu kan kata angel. Bahasa Arabnya itu bukan angel kan, angel. Tulisannya kan angel ya. Angel. Nah, ini jadi ini mata bidadari. Dajjal itu lebih ini. Kalau anjal itu, kalau bahasa ini itu anjal itu kalau gambar istilahnya gini. Ya, untuk menunjukkan mata ya. Nah, ini maksudnya lebih panjang. Ini anjal dan bola matanya itu hitamnya itu hampir ke bawah.
mendekati ke bawah. Hitamnya, yang bola yang hitam ini. Ya. Kalau dada itu hitamnya penuh. Kalau dada itu hitamnya penuh. Dari bawah sampai ke atas itu hitamnya. Itu dada. Itu yang menunjukkan beda. Dia penuh, dia berkira-kira gitu. Jadi hitamnya maksudnya bola mata yang hitam ini itu dari atas ke bawah itu bukan penuh semua hitam. Ya tetap maksudnya kan kita kan hitamnya itu apa? Separuh ya kan? Separuh itu apa? Ya hitamnya dari bawah ke atas. Itu yang saya kira berkaitan dengan rincian isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ada pertanyaan? Tiap kali kan terus nyanyi itu bentuknya apa itu? Saya nggak paham. Gimana tadi Pak? Janganlah. Oh, tasawuf itu tasrif. Tasrif itu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'il maf'ul la taf'ul. Nanti ada fa'alu fa'alna. Itu belum, nanti insya Allah setelah isim. Nanti setelah isim baru kita bicara fikih. Fa'ala. Oh baik. Tapi insya Allah masalah itu ingatannya masih kuat. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.